Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Galusak nanti akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, berita pertama datang dari Kabupaten Salatiga. Sebanyak 1.062 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Gendongan, Sidorejo Kidul, dan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga menerima bantuan pangan pemerintah. Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke RSUD Salatiga. Dalam kunjungannya ini, Presiden menyoroti antrian peserta BPJS Kesehatan. Setiap KPM menerima paket bantuan Presiden Jokowi yang berisi beras 5 kg, gula 1 kg, snack, teh, dan minyak goreng 1 kg, serta beras 10 kg. Presiden Jokowi mengatakan bantuan pangan pemerintah pada tahun 2024 ini akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Juli mendatang. Selanjutnya dilakukan perhitungan kembali kemampuan APBN, apakah bantuan tersebut terus dilanjutkan atau tidak. Salah satu penerima bantuan, Gunanto, 53 tahun, warga Sidorejo Kidul, mengaku sebagai buruh harian lepas ia merasa terbantu dalam mencukupi kebutuhan hidup. Warga lain, Aprilia, mengaku sebelumnya belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Dirinya berharap pendataan penerima bantuan bisa lebih teliti agar penyalurannya tepat sasaran. Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke RSUD Salatiga. Dalam kunjungannya, Jokowi menyoroti peserta Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan BPJS Kesehatan berdesakan dan mengantri. Jokowi yang ditemani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan mengenai persoalan antrean di rumah sakit perlu menjadi perhatian dan pihaknya menyatakan akan memperbaiki masalah tersebut. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, aksi tersangka calo penipuan penerimaan ASN di Kementerian berhasil diringkus di Treskrimum Polda Jawa Timur. Pelaku berhasil meraup keuntungan total lebih dari 8 miliar rupiah dengan jumlah korban puluhan orang. Empat tersangka calo penerimaan aparatur sipil negara atau ASN untuk Kemenkumham dan juga Kementerian Agama berhasil diringkus di Treskrimum Polda Jawa Timur. Keempat tersangka yaitu YH 51 tahun warga Bogor, FS 61 tahun warga Bogor, M 52 tahun warga Dumai Riau, serta N 61 tahun warga Jakarta Timur. Dari aksi penipuan tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan dari para korban hingga mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Selain membekuk tersangka, polisi juga membawa barang bukti berupa ponsel pelaku, profil pegawai negeri sipil beserta NIP palsu milik pelaku, serta rekening koran. Dengan meminta uang, pelaku menjanjikan bisa meloloskan korbannya dalam seleksi penerimaan ASN melalui formasi susulan, serta jaringan orang dalam di kementerian maupun BKN. Namun setelah uang disetorkan, ternyata korban tidak ada yang lulus seleksi. Pelaku melakukan penipuan dengan 3 gelombang, dengan masing-masing korban lebih dari 20 korban di tiap gelombangnya. Muncullah sosok tersangka yang bernama YH, yang kemudian yang kebetulan kenal dengan korban, mengiming-imingi kepada korban bahwa yang bersangkutan sanggup untuk bisa melanjutkan atau memunculkan atau meluluskan 20 orang masyarakat yang gagal tersebut melalui formasi susulan. Pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberi
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Peredaran narkotika jaringan Jawa Bali berhasil digagalkan Polrestabes Surabaya. Dari kasus ini polisi meringkus 2 pengedar dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 kg dan ekstasi sebanyak lebih dari 10.000 butir. Aparat kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya menggagalkan peredaran narkotika yang akan dikirim ke Denpasar, Bali. 2 pengedar yang telah ditetapkan sebagai tersangka diringkus di parkiran Hotel Tunjungan, Surabaya. Masing-masing berinisial RM usia 45 tahun warga Denpasar dan EM usia 36 tahun warga Surabaya. Dari keduanya, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat total 6,3 kg dan ekstasi sebanyak 10.068 butir seberat 4 kg. Wakasat Reskopa Polrestabes Surabaya, Kompol Fadilah Panara mengungkapkan, total barang bukti tersebut sebagian diperoleh saat menggeledah rumah kos tersangka RM di Denpasar, Bali. Berjumlah 9.645 juta. Sedangkan jika dikonversikan dalam jumlah jiwa, itu menyelamatkan 72.000 jiwa. Kemudian terhadap yang bersangkutan kita kenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polisi masih belum mengetahui asal-usul narkotika yang akan dikirim ke Bali tersebut. Penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap sindikat peredaran narkotika jaringan Jawa Bali. Terhadap 2 tersangka, pasal yang akan dikenakan pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 112 ayat 2 Jungto, pasal 132 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan sanksi hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama hukuman seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Asauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 5 kabupaten kota di Jawa Timur berpotensi rawan gangguan keamanan pada pemilu 2024 mendatang. Kapolda Jawa Timur menyebut wilayah Madura dan Pasuruan masuk daerah sangat rawan lantaran memiliki sejarah gangguan keamanan di pemilu 2019 lalu. Ada 5 kabupaten kota di Jawa Timur yang masuk dalam kategori sangat rawan gangguan keamanan di pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang. Di antaranya 4 kabupaten di Madura dan 1 di Pasuruan. Kelima daerah tersebut masuk dalam kategori sangat rawan karena memiliki sejarah gangguan keamanan pada pemilu 2019 lalu. Sedangkan daerah yang masuk dalam kategori rawan sebanyak 25 daerah. Serta 8 daerah masuk dalam kategori aman. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menyebutkan, berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2024, data dari Badan Intelijen dan Keamanan Polri menyebut, wilayah Jawa Timur masuk dalam kategori rawan, potensi gangguan keamanan di sepanjang bulan Agustus hingga saat ini sebesar 65,16%. Saya terutama Madura. Kemudian kalau di kabupaten kota yang lain itu Pasuruan. Itu betul-betul, karena kenapa itu kita jadikan daerah sangat rawan, sejarahnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019 itu terjadi gangguan-gangguan Kamtimas yang memang kita antisipasi, mudah-mudahan nggak terjadi di 2024. Gitu ya Pak ya. Kapolda Jawa Timur telah mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi gangguan keamanan saat pemilu. Pihaknya mengimbau semua elemen masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu dan pilpres mendatang agar berjalan damai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Asauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sedulur Sikap memberikan pemahaman terkait pentingnya menggali informasi rekam jejak calon pemimpin. Hal ini dituangkan dalam gelaran Selamatan Pemilu Melah Kanggo Milih. Perlu tak kandakno nyatane dilucusi. Dalam gelar Selamatan Pemilu Melah Kanggo Milih, sedulur Sikap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memilih pemimpin yang bakal duduk di kursi pemerintahan.
yakni dengan melihat rekam jejak kepemimpinan tiap calonnya. Bertempat di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, gelaran ini turut menghadirkan KPU dan Bawaslu Pati. Koordinator JPPMK Gun Retno menuturkan, pemimpin hingga kini masih abai terhadap persoalan lingkungan. Pihaknya mencontohkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pegunungan Kendeng jauh dari penilaian kajian lingkungan hidup strategis. Menurutnya penambangan harus dihentikan, namun hingga kini perizinan terus digelontorkan. Pihaknya menambahkan, pendalaman dan studi terhadap calon pemimpin dilakukan mendalam, terutama yang memiliki militansi terhadap kelestarian lingkungan Pegunungan Kendeng. Pada gelaran selamatan tersebut juga digelar prosesi brokohan dan lamporan. Yo aja dipilih, mestine kudu dipelah-pelah temenan. Aja mung kesengsem mergo iki demokrasi kudu milih tok, tapi memang aku pengen ngelekno rakyat Indonesia bahwa Indonesia itu dalam persoalan lingkungan bener-bener ora apik dan iki ora iso bakal diselesaikan nek ora nganggo kerukunan bareng-bareng. Sementara itu, Joko Priyanto selaku aktivis JMPPK Rembang menuturkan, secara tegas trauma terhadap salah satu calon presiden, lantaran belum menuntaskan permasalahan di Pegunungan Kendeng, apalagi hingga kini tambang beroperasi 24 jam tanpa henti dan tiap hari terdapat peledakan. Karena kami melihat banyak pemimpin negara ini yang meninggalkan utang ekologis yang selama ini tidak pernah diselesaikan. Terutama saat ini lagi pemilu, salah satu calon presiden yang sebelumnya gubernur Jawa Tengah juga jelas sampai hari ini urusan dengan gubernur Jawa Tengah belum selesai. Dan menjadi kekhawatiran kami bahwa ketika nanti menjadi presiden akan banyak kasus-kasus seperti persoalan Kendeng yang sengaja atau pembiaran tidak diselesaikan. Nugraheni Yulia Distiani, selaku Divisi Sosdikli Parmas SDM KPU Pati, mengapresiasi gelaran selamatan ini. Pihaknya berharap pemilu 2024 terlaksana aman, damai, dan tak ada gesekan. Ingin mensosialisasikan dengan adanya hal seperti ini, kegiatan seperti ini menunjukkan mereka itu tertarik atau mengikuti pemilu 2024 ini. Pihaknya menambahkan partisipasi dan keikutsertaan sedulur sikap sudah baik, nampak pada rasa keingintahuan menggali informasi terkait pemilu serta calon pemimpin lewat sosial media yang dilakukan untuk membangun pemahaman. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Usaha masih akan kembali usai jeda pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh,
Aku pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kakak Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pesona wisata air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu di Desa Aik Belik Lombok tengah menjadi primadona wisatawan, khususnya yang gemar wisata petualangan. 2 air terjun eksotis ini menawarkan keindahan alam dengan aliran air langsung dari Gunung Rinjani. Pesona desa wisata air berik batu Kliang di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selalu menjadi primadona para wisatawan, domestik maupun mancanegara. Para wisatawan dapat menjelajahi berbagai spot menarik seperti kawasan hutan dan pegunungan dan air terjun eksotik dengan sumber air langsung dari Gunung Rinjani. Saat memasuki destinasi, pengunjung langsung disambut dengan air terjun Benang Stokel yang merupakan spot favorit wisatawan untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. Selanjutnya, wisatawan menyusuri hutan lebat untuk menyaksikan pesona air terjun Benang Kelambu. Air terjun Benang Kelambu memiliki aliran air terjun tipis menyerupai kelambu
yang mengalir di antara rimbunan pepohonan bagai tirai yang menutupi dinding bebatuan. Air terjun ini selalu memikat hati para wisatawan, salah satunya Halimah, wisatawan asal Prancis. This is beautiful, this is amazing, this is the Subhanallah. It's crazy to be here, and it's so gorgeous. Alhamdulillah. With family? Yeah, with the family, the kids, they played in the water. It's a nice place to spend time. Very nice. Setiap harinya kadang-kadang turun naik gitu. Turun naik. Paling dalam sehari paling 10 drop lah. Yang untuk yang bule apa, kalau lokal sih banyak ya. Tapi bule sering ya? Sering. Di hari-hari apa biasanya bule banyak? Kalau bule sih yang kayak hari-hari sepi yang banyak ya, yang hari-hari biasa gitu. Kalau pengelolaan sih memang sih dari desa aja di sana, di Pok Darwis. Desa wisata ini juga menawarkan wahana kolam pemandian hingga taman buatan, agar para wisatawan semakin betah menikmati keindahan alam. Para wisatawan pun tidak perlu khawatir, hanya dengan membayar Rp5.000 per orang, sudah dapat menjelajahi keindahan desa wisata air berik Batu Kliang di Lombok Tengah. Pemirsa, memilih makanan dan minuman bernutrisi yang berfungsi menjaga ketahanan tubuh menjadi prioritas utama saat ini. Salah satunya minuman wedang empon yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Beberapa lokasi yang menjual minuman wedang empon laris didatangi pelanggan. Salah satunya warung yang berada di Sompilan, Kemantren Keraton Kota Yogyakarta. Dengan komposisi racikan yang terdiri dari kunyit, temulawak, kunir, jahe, serai, dan jeruk nipis, wedang empon bisa menjadi minuman yang cocok untuk menghangatkan tubuh. Semua bahan tadi diracik dalam kondisi segar. Khusus untuk jahe dan serai, terlebih dahulu digeprek agar cita rasanya keluar, sedangkan untuk bahan lain dipotong tipis-tipis. Menurut Yanti, penjual wedang empon, bahan-bahan wedang ini dulu pernah disajikan dalam kondisi yang telah dikeringkan, tetapi ternyata mempunyai cita rasa yang kurang disukai oleh pelanggan. Dengan pertimbangan rasa serta khasiat, akhirnya bahan disajikan dalam bentuk segar, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meracik. Kalau di sini terkenal empon-empon, Mas. Nah, cuma kemarin juga sempat disebut juga minuman anti corona juga, tapi yang lebih terkenal juga empon-empon atau rempah-rempah. Salah seorang pelanggan yang ditemui saat di lokasi mengaku memilih minuman empon-empon karena merasakan perubahan yang baik terhadap metabolisme tubuhnya. Badan terasa lebih enak dan segar, pegel linu juga tidak sering dirasakan lagi. Untuk menghangatkan badan, neng awak yo kepenak, ya. Terus nggak terasa gimana ya, pegel-pegel linu barangnya hilang gitu loh, Mas. Nah itu saya merasakan bahwa ternyata banyak khasiatnya. Wedang empon yang oleh beberapa pelanggan juga disebut sebagai wedang anti sakit, bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Cukup dengan uang Rp5.000, kita bisa merasakan nikmatnya minuman yang sehat ini. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya, Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Saya Kaluska Kinanti bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.